Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido Ilham Widodo, NIM A1C3199095. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi pembiasan pada kaca pelan paralel dan pada prisma. Baiklah, kita akan mulai pada pembiasan pada kaca pelan paralel. Sebelumnya, pembiasan itu adalah sebuah pembelokan cahaya. Nah, kaca pelan paralel ini merupakan kaca yang tebal. Kira-kira bentuknya seperti ini jika digambarkan dalam bentuk dua dimensi. Ketebalan pada kaca pelan paralel itu disebut sebagai D. Lalu cahaya masuk dan akan dibelokkan mendekati garis normal. Kemudian cahaya akan keluar menjauhi garis normal lagi. Nah, di sini terjadi pembelokan antara yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini ada beberapa sudut. Yang pertama ada sudut I yang merupakan sudut masuknya cahaya. Lalu kemudian ada sudut R yang merupakan sudut bias. Nah, garis biru ini merupakan jika tidak terjadi pembiasan. Jadi sebenarnya cahaya yang masuk pertama kali ini seharusnya melewati ini. Namun tidak, karena dibelokkan atau dibiaskan pada kaca pelan paralel. Nah, pembelokan cahaya ini yang kita sebut sebagai T. Dan rumus T ini adalah T sama dengan D dikali sin I dikurang R dibagi cos R. Baiklah, berikutnya kita akan bahas tentang pembiasan pada kaca prisma. Sebelumnya prisma itu berfungsi untuk memecah cahaya. Jadi cahaya matahari atau cahaya putih yang kita lihat sehari-hari itu terdiri dari beberapa warna. Nah, itu akan terlihat jika kita menyinari sinar pada prisma dan akan dibiaskan dan akan membentuk beberapa warna-warna tersebut. Biasanya warna itu terdiri dari Meiji Kuhibiniu. Nah, berikut adalah gambar prisma dalam bentukan dua dimensi. Pada bagian puncak prisma itu terdapat sudut yang merupakan sudut beta. Sudut beta ini merupakan sudut pembias pada prisma. Lalu kita masukkan cahaya dari sudut ini yang nanti akan dibiaskan mendekati garis normal. Lalu akan dibiaskan lagi dengan menjauhi garis normal seperti gambar berikut. Pada gambar ini terdiri beberapa sudut. Yang pertama ada sudut theta 1, theta 2, sudut masuk, lalu ada theta 2. Nah, di sini ada dua medium. Yang pertama NM, yaitu udara di luar, dan ada medium prisma NP. Lalu jika cahaya ini tidak dibiaskan atau tidak dibelokkan oleh prisma, maka akan terlihat seperti ini. Nah, dari garis biru ini ke garis yang sudah dibiaskan ini akan membentuk sebuah sudut yang namanya sudut deviasi. Nah, persamaan yang kita dapat dari pembiasan pada prisma ini adalah persamaan Sinoleus yang terdapat pada gambar ini atau tulisan ini. Lalu ada juga rumus untuk mencari deviasi minimum yang terdapat di sini. Baiklah, berikutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh soal pada kaca pelan paralel. Diketahui dari soal ini, kita mendapati sudut masuk sebesar 45 derajat, tebal kaca 15 cm, dan sudut bias sebesar 20 derajat. Nah, di sini ditanyakan berapa pembiasannya atau berapa pergeserannya yang dialami oleh sinar laser tersebut. Nah, kita jawab contoh soal tersebut.
Oh, oke. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang tadi, D dikali sin I kurang R per cos R, dan didapatkanlah hasilnya ini. Jadi pergeseran sinar laser tersebut adalah 6,7 cm. Lanjut kepada contoh soal pembiasan pada prisma. Dari soal ini kita mendapatkan sudut masuk sebesar 40 derajat dan sudut pembias pada prisma sekitar 60 derajat. Ditanyakan berapa deviasi minimum. Nah, jawaban dari soal tersebut adalah deviasi minimum itu kita untuk soal ini kita hanya perlu mensubstitusikan nilai-nilai tadi dari sudut masuk dan sudut bias pada prisma, dan dapatlah hasil deviasi minimum pada prisma tersebut adalah 30 deviasi minimum pada cahaya. Berikut adalah penerapan pada kehidupan sehari-hari dari pembiasan pada kaca pelan paralel dan pembiasan pada prisma. Itu terdapat pada sedotan yang di dalam air, dalam gelas yang berisi air, dan pada berlian yang bersinar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.